얘기 한번 해봅시다. Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Shadowless Sword yang rilis pada tahun 2005. Film yang menceritakan perjuangan seorang perwira terkuat dalam penyelamatan pangeran terakhir yang sekarang sedang diburu oleh sekelompok pemberontak bayaran akibat konflik perebutan kekuasaan. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan flashback seorang pangeran bernama Jong Hyun. Ia adalah seorang pangeran yang sangat kuat yang dijuluki sebagai Jenderal Kyumi. Julukan itu bukanlah sekedar julukan, namun itu adalah sebuah gelar. Karena usianya baru 14 tahun itu, ia sudah memenangkan banyak pertempuran. Namun sayangnya, seiring berjalannya waktu dan karena konflik antara kerajaan serta serangkaian pembunuhan yang dilakukan oleh pemberontak bayaran terhadap keluarga kerajaan, dan pada akhirnya ia pun kini diasingkan oleh kerajaan demi menyelamatkannya dari pembantaian itu. 14 tahun berlalu, sekarang kerajaan Balhae dipimpin oleh seorang Pangeran Suyong. Pangeran Suyong yang tak mahir berseni pedang ataupun bela diri, seakan-akan menjadi simbolis untuk meneruskan tata kerajaan saja. Hingga di suatu malam, mereka pun mendapatkan serangan yang tak terduga. Dan itu adalah sekelompok pemberontak bayaran yang dipimpin oleh Komandan Wuyen dari kelompok Killer Blade. Dan setelah semua prajurit kerajaan mati, Wuyen pun menemui pangeran itu untuk menawarkan sebuah penawaran yang sangat menarik, yaitu menawarkan untuk bergabung menjadi sekutunya supaya ia tidak akan dibunuh dan pangeran akan digantikan tahtanya oleh Raja Dongrak. Mendengar hal itu, pangeran pun menolaknya dan pada akhirnya Pangeran Suyong pun harus mati. Beberapa hari kemudian, kabar itu pun beredar dengan sangat cepat. Para pejabat kerajaan pun sangat marah dikarenakan mereka menganggap bahwa tentara bayaran itu sudah sangat melewati batas dengan membunuh calon raja masa depan mereka. Perwira tertinggi kerajaan Balhae kemudian memutuskan untuk menyelamatkan satu-satunya pangeran yang tersisa, yaitu Pangeran Jong Hyun yang sedang diasingkan dikarenakan konflik politik tahta raja selanjutnya di era 14 tahun yang lalu. Maka dari itu, akhirnya mereka mengirimkan seorang perwira terkuat bernama Yeon Soha untuk menjaga Pangeran Jong Hyun dan membawanya pulang ke istana, karena saat ini hanya ialah yang berhak menjadi sang raja selanjutnya. Yeon Soha pun langsung memenuhi panggilan itu dan ia langsung berangkat ke kota Jungwon untuk mencari Pangeran Jong Hyun yang kini dikenal dengan nama Sosam, demi menyelamatkan dirinya dari upaya pembunuhan selama 14 tahun lamanya. Saat ini dia adalah bandar kaya raya pemilik tempat hiburan di kota itu, dan Yeon Soha pun akhirnya menemukan tempat di mana Pangeran Jong Hyun berada. Sebagai seorang perwira, Yeon Soha pun dengan sangat sopannya memasuki tempat hiburan itu dan ia mengatakan bahwa ia ingin menemui Sosam. Setelah beberapa saat menunggu, pada akhirnya Sosam pun keluar. Setelah itu Yeon Soha pun mengetes pangeran untuk menceritakan semua masa lalunya dan ia bertanya siapakah nama aslinya. Mendengar hal itu, Jong Hyun pun hanya terdiam. Namun ketika ia melihat pedang bayangan yang merupakan pedang terkuat, ia pun panik dan sangat curiga dengan maksud kedatangan Yeon Soha. Dan Jong Hyun pun memutar otak agar bisa kabur dari Yeon Soha. Jong Hyun lalu berusaha mengelabui Yeon Soha dengan membawanya dan menyerahkannya kepada para bandit-bandit itu. Di situ Yeon Soha pun tidak ada rasa takut sedikit pun dan kawanan bandit itu langsung mengepung Yeon Soha. Yeon Soha yang memang terlatih bela diri dengan sekejap menghajar para bandit-bandit itu. Dengan beberapa jurus saja para bandit itu pun bisa ditaklukkan.
Di malam harinya, Yeon Soha pun kembali menemui Jong Hyun agar tidak kehilangan jejaknya. Yeon Soha lalu menjelaskan maksud kedatangannya itu dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang perwira terbaik dari kerajaan Balhae. Yeon Soha pun membujuk pangeran untuk pulang ke kerajaan bersamanya untuk menjadi sang raja selanjutnya. Dikarenakan seluruh keluarga istana beserta pangeran yang ada di kerajaan Balhae telah tewas akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Dongrak. Dan jika pangeran Jong Hyun tidak pulang ke kerajaan, maka Raja Dongrak akan menguasai seluruh kerajaan Balhae dan rakyat akan menjadi korban kekejaman Raja Dongrak. Sementara itu, Pangeran Jong Hyun setelah mendengar penjelasan dari Yeon Soha ternyata tidak bisa membuka hati dan pikirannya sang pangeran, sehingga Jong Hyun masih saja tidak mempercayai Yeon Soha. Dan untuk kedua kalinya, Jong Hyun pun berusaha kabur menggunakan granat asap miliknya. Dan di tengah-tengah perjalanan, Jong Hyun pun tiba-tiba dihadang dan dihajar oleh bos bandit dan anak buahnya. Bos bandit ini ternyata sangat marah dan akan balas dendam ketika anak buahnya dihajar oleh Yeon Soha waktu itu. Dan di tengah ketegangan itu, muncullah Yeon Soha. Dan tanpa berpikir panjang, Yeon Soha pun langsung mengajar para bandit ini demi menyelamatkan Pangeran Jong Hyun. Kemudian di saat bersamaan, utusan para pemberontak yang dipimpin oleh Won Yong akhirnya menemukan Jong Hyun berada. Situasi semakin tegang ketika kedua kelompok ini sama-sama menginginkan Jong Hyun. Dua kelompok ini akhirnya berseteru demi menangkap Pangeran Jong Hyun. Dan situasi inilah yang akhirnya dimanfaatkan Jong Hyun dan Yeon Soha untuk kabur dari sana. Namun beberapa kelompok dari Killer Blade ini mengejar Yeon Soha dan Jong Hyun dengan senjata mematikan ala-ala ninja. Dan Yeon Soha yang merasa terjepit akhirnya melakukan serangan balik dengan skill pedangnya. Kemudian mereka pun akhirnya menyelinap di dalam rumah tua tabar penghuni untuk bersembunyi. Di dalam persembunyiannya, mereka masih saling berpendapat. Pangeran Jong Hyun masih dalam pendiriannya bahwa ia tidak akan pulang ke kerajaan, dikarenakan ia ingin hidup tenang dan jauh dari kekuasaan politik kerajaan. Sampai pada akhirnya dia diasingkan oleh kerajaan selama 14 tahun melantarkannya. Kekecewaan Jong Hyun yang begitu mendalam membuat dia tidak ingin kembali ke kerajaan. Mendengar penjelasan Pangeran Jong Hyun, Yeon Soha tetap dalam pendiriannya, dikarenakan Yeon Soha hanya ingin menyelamatkan Pangeran Jong Hyun dari pemberontakan tentara bayaran itu dan membawa pangeran kembali ke kerajaan Balhae. Dan nampaknya Jong Hyun kali ini terkesima dengan kegigihan dan kesungguhan Yeon Soha demi menyelamatkannya dan demi mempercepat waktu perjalanannya. Jong Hyun dan Yeon Soha pun memutuskan membeli perlengkapan berperang untuk menjaga diri dari kejaran serangan pemberontak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Perjalanan mereka sampailah di pusat kota dan Jong Hyun berniat untuk mengambil uang yang ia titipkan di temannya itu. Lalu Yeon Soha kali ini terlihat curiga jika Jong Hyun akan melarikan diri kembali. Akan tetapi Jong Hyun berhasil meyakinkan Yeon Soha bahwa Jong Hyun tidak akan melarikan diri lagi. Jong Hyun kemudian menemui temannya itu dan mengutarakan maksud kedatangannya untuk mengambil uangnya. Akan tetapi tanpa diduga ternyata temannya yang mendengar berita kalau Jong Hyun menjadi buronan kelompok Killer Blade dan malah menyerahkannya kepada Mabul, asisten pemimpin Killer Blade yang tiba-tiba saja datang dari arah belakang, dan pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan segenap kemampuannya, Mabul menghajar Jong Hyun bertubi-tubi tanpa ampun. Dan pada saat menegangkan ini, Jong Hyun lalu mengambil pedangnya dan berusaha menyerang Mabul. Jong Hyun yang selama 14 tahun tak pernah lagi menggunakan pedang, kali ini terpaksa harus mengakhirinya. Nyawa Mabul dengan menusukkan pedangnya tepat mengenai dadanya. Yeon Soha yang melihat situasi kurang menguntungkan ini pada akhirnya berusaha kabur bersama Jong Hyun dengan cara masuk ke dalam sungai. Para pemberontak ini tak henti-hentinya memburu Jong Hyun dan Yeon Soha dengan membabi buta. Pertarungan antara pemberontak ini pun berlanjut di dalam sungai. Dan kedua belah pihak saling melancarkan serangannya hingga pada akhirnya Jong Hyun dan Yeon Soha berhasil meringkus para pemberontak itu dan keluar dari dalam sungai. Sementara itu, mereka yang hendak melanjutkan perjalanannya tiba-tiba kembali harus berhadapan dengan pemimpin Killer Blade yang tiba-tiba saja muncul dari dalam sungai yang mengakibatkan Jong Hyun terkena sabetan pedang.
Pemimpin Killer Blade alias Wuyen lalu melancarkan serangannya. Sementara itu Yonsoa kembali berusaha sekuat tenaganya melindungi sang pangeran Jonghyun. Perkelahian antara ahli pedang ini pun berlangsung cukup sengit. Dan hingga pada akhirnya Jonghyun berinisiatif mengeluarkan senjata pemungkasnya berupa granat asap dan dilemparkan ke arah Wuyen. Di malam harinya Won-young menemui komandan pasukan Wuyen untuk meminta maaf atas kegagalannya itu. Dikarenakan Wuyen memiliki perasaan sehingga Wuyen pun memaafkannya dan memberinya kesempatan waktu 4 hari lagi untuk menemukan dan menangkap pangeran Jonghyun. Di tempat lain, Yonsoa yang sedang mengobati luka pangeran. Secara tidak sengaja Yonsoa melihat bekas luka di punggung pangeran yang membuatnya flashback ke masa lalu. Dan ternyata anak kecil yang diselamatkan oleh Jonghyun 14 tahun silam adalah Yonsoa di waktu kecil. Mengetahui hal itu pun Yonsoa semakin bulat untuk bisa memulangkan pangeran ke istana apapun yang akan terjadi. Sementara itu mereka berdua yang baru saja menghela nafas akibat menjadi bahan buruan para pemberontak ini. Mereka pun kembali harus menghadapi dengan Won-young dan anak buahnya itu dengan membabi buta panah-panah tajam, dan pasukan pemberontak ini terus menyerang mereka berdua. Dan pertarungan itu pun berlangsung cukup sengit hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi para pemberontak itu. Dan Won-young yang melihat anak buahnya berhasil dihabisi oleh Jonghyun dan Yonsoa, dia berinisiatif untuk kabur dari arena itu dengan melemparkan senjata beracun ke arah Yonsoa. Dan Yonsoa yang pantang menyerah lalu berlari ke arah panah satu ini. Kemudian anak buah Won-young ini lalu ditebas tubuhnya hingga hancur berkeping-keping. Yonsoa yang terluka akibat panah beracun kembali melanjutkan perjalanan bersama Jonghyun hingga akhirnya mereka sampai di kemah tempat utusan prajurit kerajaan Balhae. Yonsoa yang kehabisan tenaganya dan akhirnya terjatuh lalu pingsan. Raja Dongrak yang mendengar kegagalan Won-young untuk yang terakhir kalinya, raja pun sangat marah dan menjadikan Won-young sebagai pelampiasan untuk kemarahannya itu. Dan setelah itu ia pun menurunkan perintah kepada komandan Wuyen untuk menangkap pangeran Jonghyun. Wuyen yang diketahui menaruh hati kepada Won-young pun sangat marah ketika ia mengetahui bahwa Won-young telah dijadikan pelampiasan semalam oleh sang Raja Dongrak. Karena kemarahannya itu, akhirnya Wuyen pun membunuh Raja Dongrak dan seluruh prajurit Raja Dongrak pun dihabisi olehnya. Hingga Wuyen pun bergegas pergi untuk menemukan pangeran Jonghyun dan menghabisinya. Di keesokan paginya Yonsoa pun terbangun dan panik ketika ia tidak melihat pangeran ada di situ. Tapi prajurit itu pun menjelaskan bahwa pangeran saat ini sedang mengunjungi makam ibunya untuk meminta restu bahwa anaknya akan kembali ke istana dan menjadi seorang raja. Beberapa saat kemudian, suara elang meraung seakan menjadi pertanda bahwa pasukan pemberontak telah datang kembali. Dan tidak lama kemudian hal itu pun benar-benar terjadi. Sebagai seorang prajurit yang baik, ia juga tetap akan berusaha melawan Wuyen, walaupun prajurit ini bukan tandingannya Wuyen. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana kuatnya pedang bayangan itu, yang membuat luka dalam serta keracunan tanpa melukai lawannya sedikit pun. Dan Yonsoa yang pulih dari lukanya itu. Hingga pada akhirnya Yonsoa pun kembali bertarung dengan Wuyen. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Kemahiran bela diri Yonsoa memang tidak bisa diragukan lagi. Meskipun pedang yang mereka gunakan adalah pedang yang sama, yaitu pedang bayangan. Namun Yonsoa berhasil melukai tubuh Wuyen. Dan pada saat terdesak inilah tiba-tiba Won-young muncul dan membiarkan badannya tertebas pedang milik Yonsoa demi melindungi Wuyen. Akan tetapi Wuyen yang memanfaatkan itu membuatnya kesempatan menusuk Yonsoa bersama-sama. Won-young pun mati dan Yonsoa kini sekarat. Sang pangeran Jonghyun pun datang melihat Yonsoa terluka parah. Pada akhirnya Jonghyun pun maju untuk menggantikan Yonsoa. Dan ketika Jonghyun memegang pedang bayangan milik Yonsoa, tiba-tiba dia baru menyadari kalau pedang milik Yonsoa adalah pedang miliknya yang ia berikan pada Yonsoa kecil 14 tahun yang lalu. Dan Jonghyun pun baru menyadari kalau pedangnya Wuyen adalah pedang milik kakaknya yang dibunuh oleh Wuyen. Hingga pada akhirnya mereka pun bertarung dengan memakai pedang yang sama. Mereka yang sama-sama menggunakan pedang bayangan terkuat itu pun terlihat imbang, dan keduanya pun akhirnya mengalami luka dalam serta keracunan.
Dan dikarenakan Jong Hyun telah mempelajari teknik penyerapan luka dalam, dia pun sembuh dari lukanya secara seketika. Sedangkan Woo-yeon yang tak tahu teknik penyerapan luka dalam dan akhirnya dia pun harus tewas bersama dengan tubuhnya yang meledak akibat serangan dari pedang tersebut. Sementara itu Yeon So-ha yang mulai kehabisan tenaganya dan terluka parah akhirnya berhasil meyakinkan Pangeran Jong Hyun untuk terakhir kalinya. Yeon So-ha meminta Pangeran Jong Hyun untuk kembali ke kerajaan Balhae dan memimpin rakyat Balhae untuk mengusir pemberontakan dari tanah Balhae. Setelah itu Pangeran pun memeluk Yeon So-ha dan mengatakan bahwa kita akan pergi bersama-sama ke kerajaan. Akan tetapi sayangnya Yeon So-ha yang sudah sekarat itu pada akhirnya ia pun harus mati. Cerita akhirnya Jong Hyun berhasil membangun kekuatan besar bersama sisa-sisa prajurit istana Balhae beserta rakyat Balhae untuk mengusir pemberontakan dari tanah mereka. Semangat juang ia kobarkan kepada seluruh pasukannya. Kenangan-kenangan indah bersama Yeon So-ha itulah yang pada akhirnya menatapkan hatinya untuk kembali memimpin peperangan kerajaan Balhae mengusir pemberontak. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.